Warahmatullahi wabarakatuh. Buat geolovers yang insya Allah ada di rumah atau ada di pekarangan atau ada di tempat lainnya. Oke, yang jelas kesempatan kali ini kita mau bahas tentang subbab selanjutnya tentang pengelolaan sumber daya alam, yaitu tentang kegiatan pariwisata ya, atau sumber daya alam yang basisnya adalah pariwisata. Nah, bagaimana pengelolaan pariwisata ini sebagai sebuah potensi yang memang dimiliki oleh negara ini, tapi bagaimana pengelolaannya ini bisa memiliki bervisi atau bermisi terhadap sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, sebenarnya sistem kegiatan pariwisata yang berkelanjutan itu merupakan sebuah proses ya pembangunan pariwisata yang mengarah pada pengelolaan seluruh sumber daya alam yang jelas memberikan manfaat jangka panjang ya dalam hal perekonomian dan bersifat ramah lingkungan. Jadi sebagai benang merahnya itu, jadi dia memang memiliki manfaat jangka panjang. Jadi bukan hanya berpikir tentang keuntungan hari ini, tapi juga memiliki tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang. Selain itu juga harus memiliki visi, yaitu memiliki pengelolaan yang ramah terhadap lingkungan. Oke, itu ya. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi dalam materi ini ada 6 hal yang setidaknya yang akan kita bahas, yaitu tentang potensi dan persebaran sumber daya pariwisata. Lalu yang kedua, jenis-jenis pariwisata, apa saja jenis-jenis pariwisata yang ada berdasarkan pembagiannya. Yang ketiga, unsur-unsur pariwisata itu seperti apa, prinsipnya dalam hal pariwisata yang berkelanjutan itu seperti apa, lalu tujuan yang hendak dicapai atau didapatkan oleh para wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata. Yang keenam adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip ekoefisien itu seperti apa. Baik, kita akan bahas yang pertama. Kalau kita lihat sebenarnya pariwisata itu memiliki potensi yang luar biasa ya di Indonesia, apalagi kalau emang bilang Indonesia itu sebagai surganya pariwisata, karena memang di Indonesia itu merupakan negara keempat ya, memiliki negara keempat ya di ASEAN yang memiliki potensi wisata yang luar biasa ya, setelah Singapura, Malaysia dan Thailand. Itu untuk di ASEAN ya. Jadi kita ini memang memiliki potensi yang luar biasa. Kenapa potensi yang luar biasa? Jadi sektor ini merupakan sektor pariwisata itu disebut dengan sektor yang paling potensial karena yang pertama itu dia memiliki potensi untuk memberikan devisa ya, atau pemasukan buat negara. Ya, selain itu juga dia pariwisata ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini menjadi satu hal yang paling utama dan penting ya, dalam proses pembangunan suatu negara. Nah, kalau kita lihat Indonesia ini kawasan wisatanya benar-benar tersebar luas ya, hampir di seluruh kawasan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tapi memang didominasi ya, itu potensinya itu ada di daerah Pulau Jawa dan Bali dan sekitarnya. Ini adalah wilayah-wilayah yang memang menjadi kawasan strategis pariwisata nasional ya. Jadi ini persebaran wilayahnya. Lalu berdasarkan pembagiannya ya, pariwisata ini terbagi menjadi 3, yaitu ada yang disebut dengan wisata alam, nanti ada juga disebut dengan wisata budaya, ya, ada wisata buatan ya. Nah, kita bahas dulu tentang wisata alam. Apa itu wisata alam? Jadi wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam. Namanya juga wisata alam ya. Baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Jadi maksudnya dia itu ya, ini kan alam lalu dibudidayakan. Nah, ini juga seperti ini, misalnya seperti kebun stroberi ya di Lembang, Bandung. Ini kan sebenarnya wisata alam, memanfaatkan alam. Tapi bukan hanya alamnya, tapi di situ dari kesegaran udaranya ya, maka dimanfaatkan, dibuat sebuah wilayah perkebunan. Nah, ini disebut dengan wisata alam juga. Ya, dari daya tarik wisata ini berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Ya, baik dia yang ada di perairan laut maupun yang ada di daratan. Jadi dia lebih kepada pemanfaatan potensi alamnya. Yaitu yang disebut dengan wisata alam. Lalu yang kedua adalah wisata budaya. Ya, wisata budaya adalah kegiatan wisata yang mengunjungi tempat-tempat
lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyatnya, ya, kebiasaan, adat dan istiadatnya, ya, serta kebudayaan atau seni mereka. Ya, jadi seperti warisan-warisan budaya, ya, nah ini disebut dengan disebut dengan wisata budaya. Ya, kalau kita di Toraja gitu, atau misalnya kita di Gunung Bromo melihat kondisi kehidupan masyarakat di Tengger gitu ya. Nah, ini adalah bentuk wisata-wisata budaya. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah wisata buatan. Wisata buatan itu kegiatan rekreasi yang memanfaatkan objek wisata yang dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Ya, biasanya dia memang benar-benar berupa buatan ya. Nah, ini jadi seperti ini contohnya kan ini terjadi tidak secara alami ya, tapi memang dibuat ya, roller coaster seperti ini atau taman. Ini sesuatu hal yang dibuat. Jadi tidak tumbuh seperti ini dengan apa adanya, ini memang didesain ya, sehingga dia memang memiliki nilai-nilai estetik atau keindahan. Ini disebut dengan wisata buatan. Oke, kita lanjut kepada unsur-unsur pariwisata. Ya, unsur-unsur pariwisata itu ada 5 ya, yang ini satu hal yang perlu dikembangkan ketika kita ingin melakukan pengelolaan terhadap aktivitas pariwisata. Ya, sebagaimana misalnya sekarang di wilayah tempat tinggalmu ya sudah banyak ya desa-desa itu berlomba-lomba untuk melakukan pengelolaan wilayah supaya wilayah itu bisa dimaksimalkan sebagai wilayah pariwisata. Nah, paling tidak harus ada 5 hal gitu ya, ini yang bisa dikembangkan agar wisatanya itu, wilayah wisatanya itu jadi memiliki nilai jual ya. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah daya tariknya. Kita harus membangun apa sih, wilayah itu harus memiliki daya tarik tertentu gitu. Jangan daya tariknya sama dengan, kalau bisa jangan sama dengan wilayah-wilayah yang ada di tempat lain gitu, sehingga ada sesuatu hal yang paling tidak kekhasan yang ada pada wilayah itu. Jadi kalau nggak hanya bisa didapatkan di wilayah itu, nah itu yang harus kita gali ya, harus kita timbulkan di setiap wilayah pariwisata yang ada di lokasi kita. Misalnya apa sih atraksinya? Misalnya daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi yang tepat seperti kebun binatang atau keraton dan museum. Jadi dia daya tariknya itu bersifat permanen. Atau bisa juga dia tidak bersifat permanen atau event attraction. Ya, dia itu yang kita siapkan ya, daya tarik itu kita siapkan sesuai dengan momentum tertentu, misalnya seperti festival, pameran, pertunjukan seni daerah gitu. Jadi misalnya setiap hari Minggu atau Sabtu akan ada pagelaran musik atau seni tari atau seni drama. Nah, itu disebut dengan daya tarik ya. Jadi disebut dengan daya tarik yang bersifat event attraction. Nah, lalu yang kedua adalah fasilitas ya, atau fasilitas. Fasilitas ini sangat diperlukan ya untuk maka kalau sebuah tempat wisata fasilitasnya tidak lengkap, orang biasanya malas ke situ. Misalnya ya, tidak ada, misal kalau dia tempat pemandian ya harus ada tempat cuci pakaiannya, ada pemandu wisatanya ya, ada toiletnya ya, tempat bilas pakaian misalnya, itu karena fasilitas. Nah, infrastruktur yang ketiga tak kalah penting yaitu infrastruktur ya. Infrastruktur ini terkait seperti misalnya jalan, lampu ya, misalnya jangan sampai wilayahnya nggak ada sinyal, dan itu akan menyulitkan ya, sehingga orang-orang yang ada di daerah situ pasti nggak akan nyaman. Kenapa? Infrastrukturnya nggak bagus ya, jalannya nggak rusak gitu misalnya, atau tidak ada listrik tidak ada gitu, apalagi sinyal, wah ini sulit begitu ya. Lalu yang keempat adalah transportasi ya. Jadi bagaimana sebuah sebuah tempat wisata itu harus memiliki transportasi, misalnya dari darat, udara maupun laut, sehingga para wisatawan itu bisa mengunjunginya gitu. Nah, kalau transportasinya nggak ada ya, itu sulit gitu. Makanya seperti kayak beberapa tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia itu, bahkan mereka menyiapkan ya kendaraan-kendaraan yang memang digratiskan bagi para wisatawan yang berkunjung ke tempat itu gitu, untuk bisa keliling-keliling di wilayah wisata itu. Nah, lalu yang kelima, yang terakhir yaitu hospitality atau keramahan. Jadi bagaimana mereka harus bisa menjaga ya
suasana keramahan dari sisi pelayanan ya, dari sisi penyambutan dan segala macam, itu harus menampilkan ya sesuatu hal yang ramah terhadap para wisatawan. Nah, itu akan sangat memberikan dukungan penting ya buat para turis atau para wisatawan yang hadir ke tempat itu. Nah, ini ada 5 hal yang utama ya yang perlu kita siapkan ketika kita ingin mengembangkan sebuah objek pariwisata yang ada di wilayah kita. Lalu selanjutnya, nah ini adalah salah satu ya contoh aplikasi dari konsep tentang prinsip pariwisata berkelanjutan ya. Tadi kalau kita bilang tentang prinsip pariwisata berkelanjutan tentu gimana, ini salah satu contohnya. Jadi ini penggunaan kereta gantung ya. Nah, ini kereta gantung ini kira-kira apa sih, kenapa dia disebut ramah lingkungan? Kenapa? Karena dia tidak harus merusak ya. Ini kan tidak harus ditimbun ya. Karena kalau ditimbun ini akan terjadi pengurangan daya dukung lingkungan. Ini akan menyebabkan banjir gitu ya. Terus juga apa lagi? Misalnya kalau setelah banjir nanti pasti akan ada suatu tempat yang daerahnya cekung. Kenapa? Karena tanahnya harus diambil untuk ditimbun di wilayah ini. Nah, itu pasti terjadi kerusakan di wilayah yang ada di sana. Ya, terus juga misalnya kebisingan gitu ya, kalau kita menggunakan kereta biasa. Kalau ini kan nggak bising ya. Terus ya, dan ini tidak menyebabkan terjadinya polusi gitu. Ini cukup cukup ramah lingkungan ini ya, kereta gantung seperti ini. Nah, sekarang kita lihat apa itu yang dimaksud dengan prinsip pariwisata yang berkelanjutan. Yang pertama ya, intinya dari prinsip-prinsip ini ya, nanti kalian bisa baca ya satu demi satu. Intinya ya, bagaimana kita itu bisa melibatkan masyarakat sekitar dalam pembangunan wisatanya. Jadi nanti jangan sampai ketika dibangun tempat pariwisatanya malah para pegawainya itu diambil dari wilayah lain, sedangkan masyarakat sekitar itu tidak dilibatkan. Nah, itu nanti yang akan menjadi masalah. Lalu yang kedua ya, harus ada sinergitas ya, kebersatuan antara pemerintah daerah, asosiasi pariwisata, LSM, sukarelawan dalam pembangunan tempat wisata itu. Jadi harus bersama-sama. Lalu memberikan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat sekitar tadi ya, gitu yang pertama. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi harus yang dimanfaatkan adalah jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk wilayah seperti itu. Jangan memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu berarti melakukan pengrusakan ya, karena kita tahu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu waktunya cukup lama dalam peremajaannya. Yang kelima, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat. Jadi harus urun rembuk ya. Yang keenam, mempertimbangkan daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Jadi kita harus, ini kalau kira-kira merusak daya dukung fisiknya ya, fisik itu yang abiotik ya, tanahnya jadi rusak, airnya jadi kering atau nanti jadi banyak limbah ya, dan segala macam, masyarakatnya jadi konflik, budayanya jadi hilang. Nah, itu namanya tidak berkelanjutan. Orang jadi tadinya lebih biasa makan pempek, lebih banyak makan tekwan, sekarang lebih kenal dengan hamburger atau sosis sostel ya, sosis telur katanya gitu. Jadi lupa dengan makanan. Nah, ini berarti pariwisatanya tidak menjaga keberlangsungan budaya. Nah, itu yang tidak dimaksud dengan berkelanjutan. Yang selanjutnya itu menjamin akuntabilitas dan memastikan bahwa sumber daya alam tidak dieksploitasi secara berlebihan. Jadi kalaupun ada sumber daya alam yang di situ yang dimanfaatkan, jangan sampai misalnya membangun kolam renang gitu ya, kolam renangnya itu mengambil air secara berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya kekeringan. Nah, itu namanya pengeksploitasian secara berlebihan ya. Lalu selanjutnya melakukan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat terhadap pariwisata sehingga masyarakat juga bisa memberikan dukungan terhadap pariwisata. Jadi bukan pemilik saja yang akan menjaga dan bertanggung jawab dalam melangsungkan bisnis pariwisata itu, tapi masyarakat juga. Jangan sampai misalnya gini, kita bangun tempat pariwisata tapi masyarakatnya tidak mendukung, akhirnya masyarakatnya itu melakukan penodongan, misalnya pencurian terhadap kendaraan-kendaraan para wisatawan. Ini akhirnya kalau begitu tempat wisatawan ini bakal dijamin sepi gitu. Yang rugi siapa? Masyarakat sekitar situ juga. Tapi kalau misalnya tempat wisatanya itu ramai kan, masyarakat sekitar bisa buka toko ya, bisa buka tempat usaha, dan mereka jadi membantu ekonominya. Nah, jadi makanya ini harus dijaga bersama-sama. Yang terakhir, melakukan promosi menggunakan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter landscape, sense of place, dan identitasnya masyarakat setempat. Jadi harus, kalau masyarakat setempatnya ya dengan budaya-budaya masyarakat setempat, mulai dari bahasa, tulisan-tulisannya dengan menggunakan bahasa-bahasa Palembang misalnya,
atau aksara Palembang, Sumatera Selatan kalau memang ada, terus menggunakan ornamen-ornamen songket pada beberapa tempat gitu ya. Nah, itu namanya melakukan promosi ya, melakukan promosi dengan menunjukkan identitas masyarakat setempat. Nah, ini yang disebut dengan prinsip pariwisata berkelanjutan. Nah, oke, kita lanjutkan. Ada juga motivasi orang dalam melakukan perjalanan itu memang banyak sih sebenarnya. Jadi ada motivasi fisik, motivasi kultural, ada motivasi personal, ada motivasi prestis. Masih mungkin yang personal ini kita bisa baca ya. Yang proses ini intinya dia mau meningkatkan status dia di tengah-tengah masyarakat, atau dianggap mampu lo bisa jalan-jalan ke Eropa, misalnya dianggap mampu lo bisa jalan-jalan ke misalnya ke luar negeri. Nah, itu namanya motivasi prestis ya. Kalau motivasi personal ya ini bisa dengan cara misalnya mengunjungi sanak keluarga atau teman yang sudah lama tidak bertemu. Ya, kalau motivasi kultural yang tadi ya, ingin mengetahui budaya atau adat istiadat masyarakat suatu wilayah. Ya, kalau motivasi fisik biasanya ini untuk mencari ini ya, relaksasi terhadap diri supaya dia bisa merasakan kesegaran kembali pada waktu-waktu kedepannya. Ini disebut dengan motivasi fisik. Nah, juga perlu diingat ketika kita melakukan aktivitas pariwisata, kita sebagai pengelola itu harus juga berpikir tentang hal-hal tujuan yang kadang-kadang dijadikan sebagai alasan bagi para wisatawan itu melakukan aktivitas ke sana. Yang pertama, pasti kita pikirkan harus ada sesuatu hal yang menjadi alasan untuk dia lihat. Nah, maka kita harus menciptakan sebuah atraksi atau daya tarik tertentu terhadap wilayah tersebut. Harus ada yang bisa dia lakukan, something to do. Ya, misalnya buat kalau kita ini misalnya menyiapkan fasilitas misalnya seperti banana boat gitu ya, terus misalnya flying fox gitu. Nah, itu ya tempat sepeda santai atau penyewaan ATV ya, sehingga mereka bisa bermotor dengan motor roda 4 itu namanya something to do. Something to buy, maka kita harus siapkan, namanya orang timur itu nggak jauh-jauh dari oleh-oleh. Nah, maka kita harus siapkan ya, ada tempat-tempat di mana mereka bisa membeli oleh-oleh atau membeli kerajinan-kerajinan masyarakat setempat. Nah, selain itu yang keempat adalah something to know ya, bisa juga selain itu misalnya seperti wisata pendidikan ya, mereka bisa diberitahukan bagaimana misalnya pengelolaan atau pembuatan songket. Nah, ini juga menjadi sesuatu hal yang menjadi something to know ya, sesuatu hal yang bisa mereka ketahui tentang tempat-tempat wisata di wilayah kita yang memang bisa informasinya itu bisa menjadi sebuah informasi baru buat mereka. Itu. Oke, nah kita lanjutkan. Jadi pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip ekoefisien. Ekoefisien itu ekonomis dan efisien. Jadi singkatan dari ekonomis dan efisien. Kalau ekonomis itu berarti terkait dengan ekonomi ya. Efisien itu berkait dengan memaksimalisasikan penggunaan. Ya, kalau kemarin seperti yang kita udah bahas, seperti misalnya penggunaan pohon kelapa ya, itu kita manfaatkan secara maksimal dari semua sisinya sehingga dia memiliki zat buang yang paling minimal. Gitu. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang optimal dalam batas-batas kelestarian sumber daya alam. Jadi harus efisien nih ya, kalau menggunakan air ya untuk kolam renang misalnya ya, yang efisien. Jangan sampai nanti kolam ada air keran yang netes-netes terbuang percuma ya. Atau misalkan menggunakan lampu ya dengan menggunakan sensor, kayak sekolah kita misalnya lampunya udah pada pakai sensor, jadi ketika terang dia mati sendiri. Nah, itu begitu. Itu jadi efisien dan efektif. Tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam lain yang berkaitan dengan suatu ekosistem. Jangan sampai misalnya tadi kan kita ambil airnya sehingga nanti tanaman-tanaman yang ada di wilayah tersebut jadi mati. Kenapa? Karena sumber airnya habis kita sedot sebagai sumber air untuk kolam renang. Yang ketiga, memberikan kemungkinan untuk mempunyai pilihan penggunaan sumber daya alam di masa depan. Jadi harus dipikirkan nih bagaimana caranya kita punya pilihan-pilihan dalam menggunakan sumber daya alam alternatif yang bisa kita gunakan untuk pengganti sumber daya alam utama yang hari ini kita gunakan. Misalkan kita selama ini menggunakan air sumur bor gitu. Nah, besok bagaimana caranya kita bisa menggunakan sumber air lainnya yang bisa tetap kita gunakan sebagai sumber air kolam renang gitu. Nah,
Itu adalah salah satu caranya melakukan alternatif penggunaan sumber daya alam. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Ini akibat pengelolaan yang tidak ini seperti di Sidoarjo ya. Lumpur lapindo itu ini menyebabkan efek yang menjadi luar biasa, menjadi bencana ya. Nah, jadi daripada membuat seperti ini lebih baik ya udah manfaatkan aja ya, memanfaatkan sumber daya alam yang ada, misalnya sungai ya kita buat untuk wilayah harum jeram gitu. Jadi tidak perlu harus merubah, ya udah tinggal dimanfaatkan saja. Nah, ini yang disebut dengan prinsip ekoefisien ya. Oke, kita sampai pada evaluasi ya, hal terakhir yang ada dalam materi ini. Yang pertama, di evaluasi ini ada 4 soal. Kamu diminta untuk melihat hal yang real yang ada di sekitar kamu, kira-kira apa yang bisa dikembangkan kondisi hari ini ya, jenis pariwisata apa yang bisa dikembangkan di saat pandemi seperti sekarang ini ya, kira-kira wisata apa nih yang bisa dikembangkan. Lalu yang kedua, potensi wisata apa yang ada dan dapat dikembangkan pada wilayah sekitar tempat tinggal kamu itu apa, kira-kira ya, boleh yang ada di desa kamu kira-kira, atau desa-desa terdekat di wilayah kamu. Yang ketiga ya, bagaimana cara pengembangan dan pengelolaan potensi wisata tersebut agar terwujud konsep pariwisata yang berkelanjutan. Ya, tadi intinya berkelanjutan itu tadi ya, memperhatikan bertanggung jawab terhadap kondisi generasi yang akan datang dan tidak merusak lingkungan. Yang keempat, terakhir adalah coba kamu tuliskan dampak positif dan negatif ya, 2 dampak positif dan 2 dampak negatif dari pembangunan objek wisata tersebut yang kamu lakukan tadi itu bagi lingkungan itu kira-kira apa ya, dari yang nomor 2 ini kira-kira apa sih dampak positif dan dampak negatifnya. Oke, itu saja. Makasih buat perhatiannya. Ini ada sedikit quote ya. Maka kalau kita berpikir memang pekerjaan itu bakal membuat kita jadi kaya ya, akan memenuhi dompet kita. Tapi petualangan itu akan mengembalikan energimu ya, mengembalikan jiwamu sehingga kamu bisa lebih semangat. Jadi intinya berliburlah ya, supaya kegiatan pariwisata kita di Indonesia ini ya bisa aktif dan mendapatkan manfaatnya dari kunjungan kamu ketika kamu mendatangi tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Oke, itu saja. Thank you. Makasih ya. Mudah-mudahan semuanya bisa paham. Yang nggak ngerti nanti silahkan boleh tanya di tempat-tempat yang sudah kita ketahui bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.